guys. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari teman-teman saya akan membuka acara ini. Jadi ini adalah daily kita selama di magang Jogja. Oke, perkenalkan nama saya Arini Putri Anwar, dipanggil Arini dari Divisi UI UX Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, nama saya Elsie Yolanda dari Divisi UI UX dan saya dari Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, nama saya Alfia Maharani Julzian, biasa dipanggil Alfi, Divisi UI UX dari Universitas Ahmad Dahlan. Halo, nama saya Dia Permata Ningtia, saya dari Divisi UI UX dari Universitas Ahmad Dahlan. Hai, saya Fajar Agustina Rahmah, biasa dipanggil Tina, dari Universitas Ahmad Dahlan, Divisi UI UX. Halo, nama saya Galing Susilo dari Universitas Ahmad Dahlan, Divisi UI UX. Jadi alasan saya memilih UI UX itu karena saya nggak bisa ngoding sejujurnya. Dan menurut saya UI UX tuh lebih mudah dibandingin ngoding. Tapi ya sebenarnya UI UX tuh emang susah juga. Tapi saya suka karena gimana ya, belajar mendesain tuh lebih menyenangkan dibandingin ngoding. Kalau saya sendiri apa ya, cari aman sih, biar nggak ngoding aja. Kalau saya kenapa ambil UI UX? Dari awal, dari pertengahan kuliah emang tertarik sama desain. Terus saya pramagang juga ambil UI UX, jadi tinggal lanjutin aja, gitu aja sih. Alasan saya mengapa mengambil divisi UI UX karena banyak lowongan pekerjaannya di divisi itu. Alasan pertamanya sih nggak bisa ngoding ya. Juga tuh dari awal udah tertarik sama UI UX aja sih. Ya, alasan pertama saya juga karena saya nggak tertarik untuk ngoding, jadi saya ingin mendalami gimana sih desain itu, gimana UI UX itu. Banyak hal yang saya dapatkan selama belajar UI UX di magang Jogja ini. Mulai dari pembuatan laporan, gimana cara membuat alur aplikasi, kemudian juga gimana cara menentukan warna pada desain, ukuran font, terus layoutnya gimana, dan NLP. Apa lagi Pak? Iya, NLP. Kita aja belajar NLP. Pokoknya banyak banget yang didapatin di magang Jogja. Kalau saya pribadi sih, yang awalnya kan saya kurang mengerti gimana caranya ngedesain yang baik. Terus saya juga belum bisa menggunakan Figma. Jadi semenjak saya ambil UI UX, saya udah bisa gimana menentukan warna prima yang baik, warna-warna yang bagus, terus ngedesain yang bagus dan baik juga. Kalau pengalaman saya pribadi sih, ternyata tuh di UI UX kan belajar mendesain nih. Ternyata banyak banget detail-detail yang intinya tuh banyak banget lah ilmu-ilmu yang didapatkan setelah magang di magang Jogja. Apalagi kan mentornya juga tuh baik banget ya. Sering banget ngasih masukan-masukan positif dan ngasih ya pokoknya info dan tips segala macem gitu. Kalau untuk saya jadi tahu cara mendesain, basic mendesain, terus jadi tahu apa itu Figma, dan ternyata ngedesain tuh nggak segampang itu karena harus tahu detail-detail dari desain tersebut gitu. Kalau saya sendiri sih dulunya nggak tahu kan aturan-aturan gimana, aturan cara mendesainnya gimana. Setahu saya cuma desain aja gitu. Nah di sini diajarin kayak jaraknya harus gimana, terus
mendesain UI UX itu juga memerlukan ide loh. Ya, gitu. Jadi kalau saya selama magang di sini tuh di divisi UI UX tuh banyak banget yang diajarkan tentang rencana bisnis, soal proposal BRD dan sebagainya. Apalagi apa ya? Sebenarnya tuh desain tuh juga gampang-gampang susah. Dan juga desain juga tuh ada peraturannya gitu loh. Dan soal milih warna sendiri aja itu nggak bisa ngawur, ada filosofi warnanya juga. Dah. Hal yang paling saya kangenin di magang Jogja ini pastinya teman-teman saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yaitu geng TBL. Karena menurut saya tanpa mereka tuh saya di magang Jogja bagai sayur tanpa garam, hambar rasanya. Soalnya mereka anak-anaknya tuh pada ceria, freak banget, ada yang toksik banget mulutnya, ada yang lemot banget, ada yang tukang marah-marah, terus ada yang egois. Tapi di balik itu semua, ya mereka ngajarin kepada saya bahwa arti kebersamaan tuh gimana. Terus rasa kasih sayang mereka, perhatian mereka, kadang bolos bareng. Tapi baru 1 kali sih. Setelah itu kita langsung jadi insaf. Kemudian apalagi ya yang bakal saya kangenin tuh mungkin kepada mentor saya juga yang sangat baik hati, yang mau mengajarkan kita banyak hal, yang sabar banget hadapin kita, padahal tingkah laku kita tuh udah kayak nggak banget gitu loh sebenarnya, mana sering ngegibah kan, tapi ya beliau sabar sama kita. Itu aja sih. Oh, buat geng Alkit The Gang juga bakal kangen banget sih aku sama kalian, teman makan gorengan bareng. Halo. Yang bakal dikangenin nanti tuh ya udah pasti teman-teman di tempat magang, terus suasana ruangan tiap hari, terus pas telat, lagi suka jajan, terus bakal kangen jajan tahu bulat juga. Telat bareng. Telat bareng sampai ngaji bareng karena telat. Apa lagi ya? Terus kangen pas tidur di ruangan. Karaoke gitu. Oh iya. Nah sisanya yang lain aja deh. Kasihan. Gak dapet. Kalau saya yang dikangenin pastinya sama temen saya satu tim. Gimana ada yang omel-omelan, ada yang egois, terus ada yang beda pendapat, terus ujung-ujungnya marah-marah. Nah, terus juga ketika nginep bareng sampai begadang, cuma ngerjain tugas magang. Terus ketika berangkat magang juga pernah kehujanan bareng, bagaimana. Terus kepanasan bareng, kehujanan bareng, berangkat bareng, pulang bareng. Ya udah, yang lain. Kalau saya tentunya ya sama teman-teman yang lain, teman-teman anak OAD juga, teman-teman yang lainnya. Terus saya bakal kangen sama apa ya? Sama suasana kantor gitu loh. Yang tadinya kadang makan di ruangan. Terus jajan tahu bakso itu yang dikatakan Mbak Solis tuh, tahu bulat itu sampai berebut. Makan berebut, apapun berebut ya. Jadi ya gitulah namanya temen. Ya makan bareng, ngapain bareng lah. Kalau saya pribadi sih ya sama juga sih, yang bikin kangen pasti teman-teman juga,
Kadang-kadang kalau misalnya udah telat gitu kan, berangkat bareng kita terobos lampu merah supaya nggak telat. Terus ya kadang-kadang nggak mandi juga ya. Iya. Kalau si pagi tuh gak mandi, kadang-kadang juga bolos. Bolosnya tuh kalau misal ke warung juga nggak klik presensi lagi, ya kan? Terus iya nggak apa-apa. Kan masih ada sebulan. Nah, terus udah kalau misal lagi ada duit, pasti makannya tuh hedon banget. Kalau misal lagi gak ada duit, palingan cuma makannya tuh tahu bulat, goreng di tempat kan, sama sotong. Jadi itu sih menurut saya yang bikin kangen. Terus juga kita yang bikin kangen tuh buat mentornya juga, kadang-kadang ngajak kita ke McD tapi belum kesampaian ya. Semoga ya, semoga next time deh kita diajak ke McD atau Ricis gitu. Ya. Itu sih yang bikin kangen. Yang bikin kangen sih itu sebenarnya. Dah. Kalau dari saya sih yang bikin kangen itu pertama ya tentu aja teman-temannya, soalnya mereka yang bikin betah. Soalnya kalau nggak ada mereka juga mungkin nggak bakal betah magang di sini. Soalnya lumayan lama juga ya. Terus tuh kalau pagi tuh sering keburu-buru. Kalau si pagi sering keburu-buru, kalau nggak mandi. Terus kalau semisal bawa makanan baru dibuka udah habis duluan. Punya temen diciain apa sih? Pokoknya kalau ada makanan celametan. Udah sih itu aja. Oh, sama kan kami ruangannya satu ruangan sama mentor ya. Nah, itu tuh mentornya asik banget. Bisa diajakin bercanda soalnya gitu. Gibah juga. Bisa diajakin gibah. Buat teman-teman yang akan magang di divisi UI UX nantinya, pesan dari saya, mending belajar emang sebelum kalian magang, pelajarin dasar-dasarnya. Setelah itu usahain tiap hari tuh nyelesain 1 pack atau sampai 5 pack. Jangan seperti saya dan beberapa teman saya ini yang emang agak males sampai telat gini. Terus apa ya, pokoknya kalau misalnya nggak tahu tuh wajib nanya aja ke mentornya, atau enggak nanti nyari referensinya di YouTube. Soalnya juga udah banyak banget tutorial-tutorial tentang UI UX. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau semisal kalian nggak tahu-tahu banget tentang UI UX juga nggak apa-apa, magang aja. Soalnya ntar di sini tuh kalian bakal diajarin gitu kan, bener-bener diajarin dari awal. Ya nggak awal-awal banget sih, paling nggak kalian tahu basic-basicnya lah. Ya gitu sih. Pokoknya kalau ada apa-apa ya tanya, jangan sok tahu, sok ngide. Soalnya nggak bakalan kelar, ntar salah kaprah. Kalau menurut saya tetap semangat aja sih, jangan pernah nyerah, jangan capek buat magang atau buat mendalami desain-desain di UI UX. Ya emang awalnya tuh pasti susah, tapi kalau misalnya dijalanin dengan ikhlas terus dengan niat pasti bisa kok. Terus ya tetap cari motivasi lah supaya tetap semangat juga. Ya udah. Kalau dari saya jawabannya hampir sama sih sama teman-teman saya yang lain. Jadi sebelum magang tuh udah harus tahu basic-basic desain gitu, biar nanti pas udah magang gak kaget, dan banyak-banyak nyari referensi desain gitu. Itu aja sih. Semangat. Kalau saya pesannya buat anak magang selanjutnya, semangat, semoga betah, terus semoga bisa senang terus di sini. Terus manfaatin kesempatan kalian di sini untuk melatih skill kalian di sini. Terus disiplin juga, melatih kedisiplinan di sini. Terus ya pokoknya semangat deh. Untuk teman-teman yang mau magang, gambate dah.
Kata Pak Dani, kata-kata adalah sebuah doa. Jadi semoga kata-kata saya ini bisa menjadi doa yang akan dikabulkan oleh Allah untuk diriku yang berada di 15 tahun ke depan. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada diri saya sendiri karena sudah berjuang selama kehidupanmu di usia 20 tahun ini. Udah ngelewatin banyak lika-liku, banyak perjuangan, banyak proses, mulai dari masa balita kamu, masa kecil kamu, masa remaja, hingga masa pertumbuhan dewasamu ini. Terima kasih untuk diriku yang kuat ini, dan untuk diriku di 15 tahun yang ke depan. Entah itu kamu menjadi seorang mayat atau masih menjadi seorang manusia, saya harap semoga kamu tuh melakukan banyak amalan baik selama perjalanan 15 tahun ke depan. Jadi orang yang berguna buat agamamu, keluargamu, negaramu, dan bangsamu. Semoga kamu bisa sukses, dikenal banyak orang, dikenal untuk hal-hal yang baik, membawa perubahan pada dirimu, bahkan buat duniamu menjadi lebih baik, dan bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, dermawan, dan pastinya bakal sukses di dunia akhirat. Tetap semangat. Dirinya Arini Putri Anwar. Untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan, berjuang sampai sejauh ini. Dan untuk diri saya untuk 15 tahun ke depan, jangan sombong. Kalau udah di langit, ya intinya itu aja sih. Untuk diri saya, terima kasih karena udah bisa bertahan sampai hari ini. Semoga banyak hal yang udah saya impikan kecapai. Semoga kedepannya mental saya tetap stabil. Terus untuk 15 tahun ke depan, semoga dapat pekerjaan yang bagus, uang yang banyak, bisa keliling dunia, terus bisa, siapa tahu nanti bisa datengin teman-teman saya satu-satu ke kotanya, jalan-jalan. Nanti pakai pesawat jetku ya, Pak Singgayu. Bisa lah, bisa. Ya kurang lebihnya itu sih. Ya, untuk diri saya di 15 tahun yang akan datang, terima kasih udah bisa bertahan sejauh ini. Terima kasih juga karena kamu masih bisa melanjutkan hidup dengan baik, terus masih bisa ketemu sama orang-orang baik. Dan walaupun kamu suka sakit-sakitan, walaupun kamu lemah, letih, lesu, terima kasih. Yang penting kamu udah bertahan sejauh ini. Terus untuk teman-teman saya juga, Galing, Tina, Solis, Arin, sama Via, semoga kita kedepannya juga mendapatkan hidup yang lebih layak, hidup yang lebih baik, mendapatkan karya kita yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Semoga kita juga sukses, jangan lupain sholat juga. Ya walaupun kamu capek, tapi nggak ada alasan buat berhenti ibadah, buat sedekah. Semoga kita masih bisa ketemu juga sih di 15 tahun ke depan dengan versi yang lebih baik, dengan keluarga yang lebih bahagia. Mungkin jika masih ada, semoga kita masih bisa ketemu deh walaupun jauh. Semoga kita nggak lost kontak dan lain sebagainya. Semoga jika emang udah jadi mayat atau udah nggak ada lagi, semoga juga
amal ibadah kita diterima, dan jangan lupa untuk saling mendoakan juga, karena saya di sini susah banget punya teman, dan berkat saya berada di sini 15 tahun yang berlalu ini, kayak saya jadi punya memori, punya kenangan. Dari aku, untuk aku 15 tahun ke depan, jadi apapun kamu nanti, aku harap kamu bisa hidup serba cukup dan bahagia bersama orang yang kamu sayangi, dan juga bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingmu nanti. Dah, gitu aja. Oh, jadi manusia yang berguna ya. Meskipun sekarang kamu tuh rada-rada, tapi semoga besok kamu bakalan jadi apa ya? Orang yang lebih serius. Ya, pokoknya intinya kamu tuh harus bisa jadi orang yang lebih serius. Ya, pokoknya kamu harus sukses. Amin. Untuk diriku 15 tahun kemudian, makasih Tina telah bertahan sampai saat ini, sampai 15 tahun kemudian ini. Berkat kalian, entah itu aku di bagaimana, suksesnya bagaimana, pastinya ada berkat dari doa-doa orang tua, keluarga. Makasih. Pastinya ada support dari yang lain juga, teman-teman. Makasih telah bertahan, telah berjuang sampai saat ini. Semoga ibadahku masih tetap di jalan yang benar. Semoga masih ada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya sudah sukses, bisa membahagiakan orang lain, bisa berguna untuk orang lain. Gitu. Kasih. Semangat. Oke guys, sekian dari diary kami. Jangan lupa komen, subscribe, like. Terus kalau mau tanya-tanya tentang UI UX, jangan lupa komen di bawah ini. See you, bye.